di tanah yang penuh warna dan doa, lahir seorang manusia yang kelak mengubah dunia, bukan dengan pedang, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan kekuatan cinta dan keteguhan hati. Ia berjalan tanpa alas kaki di jalan berdebu, namun setiap langkahnya mengguncang kekaisaran yang berkuasa. Dunia mengenalnya sebagai Mahatma, jiwa yang agung. Bagi rakyatnya, ia adalah Bapu, sang ayah bangsa. Dalam diamnya, ia berbicara lebih lantang dari teriakan perang. Dalam kelembutannya, ia menumbuhkan keberanian yang menaklukkan penjajahan. Namun sejarah juga mencatat satu senja yang pilu di New Delhi. Ketika ia melangkah menuju tempat doa, peluru kebencian menembus keheningan. Tangan yang dahulu menolak kekerasan, kini terlipat dalam doa terakhirnya. Ia berpulang, bukan di medan perang, melainkan di jalan cinta dan pengorbanan. Meski tubuhnya tiada, pesannya tetap hidup, bahwa kekuatan sejati manusia bukan berasal dari senjata, melainkan dari hati yang memilih damai. Inilah kisah seorang pria kecil dengan hati seluas dunia, kisah Mahatma Gandhi, ketika cinta, keyakinan, dan keberanian menjadi satu. Bagian 1. Kelahiran Sang Mahatma di Tanah Suci yang disebut Bereta Warsa, tempat para RC Agung menurunkan ajaran Sanatana Dharma, tempat di mana kebenaran, kedamaian, dan cinta kasih menjadi napas kehidupan. Semesta bersiap menurunkan satu jiwa agung, sebuah jiwa yang kelak mengguncang dunia, bukan dengan senjata, tapi dengan cinta. Tanggal 2 Oktober 1869, saat mentari bersinar lembut di ufuk Gujarat, lahirlah seorang bayi mungil di kota kecil Porbandar. Tangisnya menyatu dengan desau angin laut Arab, dan seolah alam berbisik, "Lihatlah, seorang Mahatma telah datang." Ia diberi nama Mohandas Karamchand Gandhi, putra dari Karamchand Gandhi, seorang pejabat yang bijak, dan Putlibai, wanita suci berhati lembut, yang hidupnya hanya dipenuhi doa dan pengabdian. Rumah kecil mereka sederhana, namun di sanalah cinta, doa, dan kebajikan tumbuh bersama langkah kecil sang bayi. Sejak awal, Gandhi kecil berbeda. Ia pendiam, pemalu, tapi matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Dari ibunya, ia belajar kesederhanaan, kejujuran, dan kedamaian. Dari ayahnya, ia belajar tanggung jawab dan welas asih terhadap sesama. Namun, satu peristiwa kecil di masa kanak-kanak mengubah segalanya. Suatu hari, sang ibu, Putlibai, melakukan nazar suci. Ia berpuasa hingga mendengar suara burung kokila, burung yang bagi mereka menjadi pertanda restu Tuhan. Hari itu, burung itu tak kunjung datang. Matahari bergeser, malam mendekat, dan Gandhi kecil menatap ibunya yang lemah, menahan lapar. Dengan niat polos seorang anak, ia bersembunyi di balik semak dan menirukan suara burung itu. Ia berlari pulang dan berkata lembut, "Ibu, burung kokila sudah bersuara." Putlibai pun tersenyum. Namun ketika kebenaran terungkap, air matanya jatuh perlahan ke tanah. Ia menatap anaknya dan berucap lirih, "Ya Tuhan, dosa apa yang telah kulakukan hingga melahirkan anak yang berbohong?" Kata-kata itu menembus hati Gandhi kecil. Di dalam dirinya, seakan ada sesuatu yang pecah, lalu menyala. Sejak hari itu, ia bersumpah di hadapan ibunya, tidak akan pernah berbohong lagi, tidak akan pernah mengkhianati kebenaran, meski dunia menentang. Itulah awal perjalanan seorang anak kecil, yang kelak menjadi Mahatma, jiwa yang agung. Dan dari rumah sederhana di Porbandar itulah lahir cahaya yang akan menerangi jalan jutaan jiwa di seluruh dunia. Bagian 2. Masa remaja dan pendidikan. Waktu terus berjalan, dan si bocah jujur dari Porbandar kini beranjak remaja. Dalam usianya yang baru 13 tahun, Gandhi menikah dengan Kasturba Mahanji, gadis sebaya yang kelak menjadi sahabat hidup sekaligus penopang setiap langkah perjuangannya. Pernikahan itu diatur keluarga, tradisi yang lazim di masa itu. Namun dari ikatan sederhana itulah tumbuh cinta yang abadi dan tulus. Gandhi tumbuh menjadi pemuda yang haus akan ilmu. Ia ingin memahami dunia, bukan untuk menguasainya, tetapi untuk menemukan kebenaran di dalamnya. Pada usia 18 tahun, ia menapakkan kaki di London, jantung dunia barat kala itu. Ia datang bukan sebagai penakluk, melainkan pencari makna. Di kota yang gemerlap dan penuh kebiasaan asing itu, Gandhi berjuang keras menyesuaikan diri. Ia belajar hukum,
di Inner Temple, sekolah bergengsi tempat para calon pengacara Inggris ditempa. Namun pelajaran terbesarnya tidak datang dari ruang kuliah, melainkan dari pertemuan dengan budaya, ide, dan keyakinan baru. Ia membaca Alkitab, Al-Quran, dan ajaran Buddha. Ia belajar tentang disiplin, vegetarianisme, dan moralitas universal. Namun satu hal tak pernah berubah. Jiwa timurnya, yang lembut, religius, dan penuh welas asih, tetap menjadi kompas hidupnya. Dunia barat tidak menghapus jati dirinya, justru menajamkannya. Gandhi kembali ke India, membawa pengetahuan, keteguhan, dan tekad untuk melayani kebenaran. Bagian 3. Pengalaman di Afrika Selatan. Namun, takdir belum menuntunnya pulang untuk beristirahat. Tahun 1893, Gandhi muda menerima tawaran kerja dari sebuah perusahaan di Afrika Selatan. Ia pergi dengan semangat tinggi, tanpa tahu bahwa di tanah asing itulah dirinya akan terlahir kembali. Bukan sebagai pengacara biasa, tetapi sebagai pemimpin jiwa-gewa tertindas. Pada malam dingin, 7 Juni 1893, di stasiun Pietermaritzburg, Gandhi diusir dari gerbong kelas 1, meski ia memegang tiket resminya. Alasannya, 1. Kulitnya berwarna coklat. Ia dibuang dari kereta dan menghabiskan malam menggigil di ruang tunggu kecil, sendirian, tanpa mantel, tanpa harga diri. Dalam kegelapan itu, Gandhi merenung. Apakah manusia diciptakan untuk saling merendahkan, ataukah untuk saling menghormati? Malam itu, lahir api kecil dalam jiwanya. Api yang akan menyala Bagian 4, kembali ke India, dan perjuangan kemerdekaan. Tahun 1915, Gandhi akhirnya kembali ke tanah airnya. India, negeri yang ia cintai lebih dari apapun. Namun yang ia temukan, membuat hatinya hancur. Rakyat miskin, tertindas, dan tanah air yang masih dirantai oleh penjajahan Inggris. Gandhi tahu, waktunya telah tiba. Namun jalan yang ia pilih bukanlah jalan pedang, melainkan jalan kebenaran. Ia menyerukan kepada bangsanya, kebebasan tidak akan lahir dari darah, tetapi dari keberanian menolak kebencian. Melalui satyagraha, ia mengajarkan perlawanan damai. Melalui ahimsa, ia mengajarkan kasih kepada musuh. Melalui Hartal, ia menggerakkan rakyat untuk mogok kerja massal, melumpuhkan ekonomi penjajah, dan lewat Swedasi, ia mendorong rakyatnya memintal dan menenun kain sendiri, menolak produk asing, dan membangun kemandirian bangsa. Dari ladang, jalan, hingga pasar-pasar kecil, seluruh India bangkit, mengikuti panggilannya. Tahun 1919, rakyat menentang Andantang Roulette. Tahun 1930, Gandhi memimpin perjalanan garam sejauh 400 km menentang pajak garam Inggris. Tahun 1942, ia meluncurkan gerakan Quit India, menyerukan agar Inggris meninggalkan India selamanya. Bagian 5, kemerdekaan dan tragedi. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan air mata rakyat, tanggal 15 Agustus tahun 1947, India merdeka. Rakyat bersorak. Langit pun seakan bergetar oleh kebahagiaan. Namun di balik sorak kemenangan, datang luka yang dalam. Negeri itu terpecah dua, India dan Pakistan. Perbedaan agama berubah menjadi lautan darah. Hindu dan Muslim saling membunuh. Dan Gandhi, sang penyeru damai, hanya bisa menatap dengan hati remuk. Ia berpuasa, berdoa, dan berjalan tanpa henti, menyerukan cinta di tengah kebencian. Jangan balas darah dengan darah, katanya. Dan perlahan, rakyat mendengarkan. Pertikaian mulai mereda, namun tidak semua hati dapat disembuhkan. Sebagian kelompok ekstrem menuduh Gandhi berkhianat, terlalu lembut, terlalu membela kaum muslim. Dari kebencian itulah, peluru kebencian mulai diarahkan kepadanya, membawa dunia menuju bab terakhir dari kisah sang jiwa agung, dari seorang anak kecil yang meniru suara burung menjadi suara nurani bagi seluruh. Bagian 6, langit sore di New Delhi, di halaman Birla House,
Langkah-langkah kecil Gandhi terdengar pelan, diiringi suara doa yang lembut. Tubuhnya tampak lemah, namun wajahnya penuh damai, seperti selalu menyatu dengan cinta dan keyakinan yang ia bawa seumur hidupnya. Namun, di tengah keheningan itu, 3 letusan senjata memecah udara. Peluru menembus tubuh sang Mahatma. Ia terhuyung, tangannya menangkuk dada, dan dari bibirnya keluar bisikan terakhir. "Hei Ram!" "Ya, Tuhan." Gandhi rebah ke tanah. Dunia seakan berhenti bernafas. India menangis. Jutaan rakyat berduka. Bukan hanya karena kehilangan seorang pemimpin, tapi seorang ayah, bapu. Begitu mereka memanggilnya, sosok yang telah menyalakan cahaya harapan di tengah kegelapan penjajahan. Dari tepi sungai Gangga hingga ke pelosok dunia, namanya bergema. Mahatma Gandhi, jiwa yang agung. Meski tubuhnya tiada, ajarannya tak pernah mati. Ia meninggalkan warisan abadi, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari senjata, tapi dari hati yang penuh kasih dan keberanian untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dan gema suaranya masih terdengar hingga kini. Dalam langkah Martin Luther King Jr., dalam perjuangan Nelson Mandela, dan dalam hati setiap manusia yang memilih damai di atas kekerasan. Mahatma Gandhi bukan sekadar nama dalam sejarah. Ia adalah nurani dunia.